Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini hadir semua, tidak ada yang sakit ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas tentang notasi algoritma pemrograman. Sebelum ibu lanjut menjelaskan tentang notasi algoritma pemrograman, ibu ingin mengingatkan kembali minggu lalu ibu sudah jelaskan apa itu notasi algoritma. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan ya. Benar sekali. Notasi algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk algoritma dalam membuat suatu program komputer. Nah, notasi algoritma ini terbagi 3. Yang pertama, notasi algoritma deskriptif. Yang kedua, notasi algoritma dalam bentuk flowchart. Yang ketiga, notasi algoritma dalam bentuk pseudocode. Nah, notasi algoritma deskriptif itu biasanya dibuat dalam bentuk kalimat deskriptif. Notasi algoritma flowchart biasanya dibuat dalam bentuk bagan. Atau biasa juga disebut dengan bagan alir. Notasi algoritma pseudocode itu biasa dibuat dalam bentuk pengkodean atau lebih mirip dengan bahasa pemrograman. Bagaimana kita mengaplikasikan notasi algoritma dalam bentuk deskriptif, flowchart atau pseudocode dalam menyelesaikan suatu masalah? Misalkan contohnya, kita ingin mengetahui luas segitiga atau ingin mencari luas segitiga. Maka kalimat deskriptifnya adalah kita awali yang pertama dengan mulai. Yang kedua, masukkan. Apa yang harus dimasukkan? Apa yang diketahui dari luas segitiga jika kita ingin mencari luas segitiga? Ya, betul. Alas dan tinggi. Masukkan alas. Kemudian masukkan tinggi. Kalimat yang ketiga, kita cari luas dengan rumus. Luas sama dengan alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian yang keempat, kalimatnya kita tampilkan luas. Yang kelima, kita akhiri dengan selesai. Ini adalah bentuk penyelesaian masalah mencari luas segitiga dengan menggunakan kalimat deskriptif. Bentuk penyelesaian masalah yang kedua adalah menggunakan notasi algoritma flowchart. Nah, bagaimana caranya kita mencari luas segitiga dengan flowchart? Sebelum kita buat, kita mesti tahu dulu simbol-simbol yang ada pada flowchart. Nah, untuk mulai itu biasanya ditandai dengan simbol kapsul seperti ini. Untuk masukkan itu biasanya dengan simbol jajaran genjang. Untuk memproses luas itu biasanya ditandai dengan simbol segi panjang, segi 4. Kemudian untuk menampilkan luas atau keluaran atau output itu sama dengan input, jajaran genjang. Untuk selesai
kita gunakan simbol kapsul sama seperti yang ini. Nah, untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya, kita gunakan line atau panah. Nah, bagaimana kita membuat mencari luas segitiga dengan menggunakan flowchart? Kita awali dengan start. Kemudian kita hubungkan dengan masukkan. Apa tadi yang harus kita masukkan? Alas dan tinggi. Kemudian kita cari luas dengan merumus luas sama dengan alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian kita tampilkan luas. Kita akhiri dengan N atau simbol kapsul. Kemudian bentuk notasi algoritma yang ketiga adalah pseudocode. Pseudocode adalah bentuk penyelesaian masalah dengan pengkodean atau bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pseudocode, kita harus tahu dulu beberapa pengkodean dasar atau perintah dasar dalam pseudocode. Yang pertama, untuk mulai itu biasanya diawali dengan begin. Kemudian untuk input, read. Untuk output, write. Untuk akhir adalah end. Nah, bagaimana caranya kita mencari luas segitiga? Dengan menggunakan perintah pseudocode. Kita awali dengan begin. Kemudian read atau masukkan. Apa yang harus kita read adalah alas, kemudian tinggi. Kemudian untuk prosesnya langsung saja kita buat luas sama dengan alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian untuk keluarannya kita tulis write. Apa yang harus kita dapatkan dari alas kali tinggi kali 0,5 adalah 2. Kemudian akhiri dengan N. Nah, ini adalah 3 bentuk penyelesaian masalah dengan menggunakan notasi algoritma pemrograman. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa unsur yang harus terkandung dalam ketiga notasi algoritma ini? Ya, silakan Robi. Ya, betul sekali. Nah, dalam notasi algoritma ini ada beberapa unsur yang harus terkandung. Yang pertama adalah mulai atau start. Kemudian input atau masukan. Kemudian proses. Kemudian keluaran atau output. Dan yang terakhir adalah selesai atau end, akhiri. Nah, kelima unsur ini harus terkandung dalam notasi algoritma pemrograman. Jika salah satunya kita hilangkan, otomatis aplikasi atau program yang kita buat tidak jalan, alias error. Nah, ini penyebabnya, error. Jadi, salah satu unsur dari notasi algoritma ini jika kita hilangkan, maka akan terjadi error atau aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Oke. Nah,
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ananda Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, silakan kerjakan soal berikut ini. Buatlah notasi algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode untuk mencari luas lingkaran. Ulangi, carilah notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, flowchart, pseudocode untuk mencari luas lingkaran. Silakan kerjakan. Oke, baiklah. Bagi yang sudah selesai, silakan dikumpul. Oke, baiklah. Semuanya sudah dikumpulkan. Baiklah Ananda sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang